warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ainia Lisan Fatika. Di sini aku mau adain podcast buat nanya-nanyain apa sih fisioterapi itu. Aku kedatangan dua tamu ya guys ya. Boleh diperkenalkan? Aku Aisyah, mahasiswa fisioterapi semester 3. Perkenalkan, aku Muhammad Iqbal Saputra. Oke, aku mau nanya nih ke Mbak Aisyah. Apa sih fisioterapi itu menurut Mbak Aisyah? Fisioterapi ini merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada individu ataupun sekelompok orang yang bertujuan untuk memelihara, mencegah, dan juga memulihkan adanya cedera ataupun disabilitas yang berkaitan dengan gerak dan fungsi tubuh manusia. Oh, jadi fisioterapi itu masih termasuk ranah kesehatan ya? Iya, fisioterapi ini juga masih masuk ke ranah kesehatan. Oke, makasih ya Mbak Aisyah. Jadi menurut Mas Iqbal gimana dong? Jadi menurut saya fisioterapi itu adalah terapi yang digunakan untuk mempertahankan kekuatan serta otot kelenturan otot dalam kondisi medis jangka panjang. Terus pasien itu ada pasien stroke, artritis hingga cedera patah tulang. Terus fisioterapi itu untuk memulihkan fisik manfaatnya. Terus fisioterapi itu untuk mencegah resiko cedera yang berkelanjutan. Jadi kalau fisioterapi itu lebih ke itu ya, gerak-gerak gitu ya? Ya, lebih ke gerak fungsinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang Mas dan Mbak. Aku nih mau nanya nih ya, buat Mbak Ica dulu deh. Aku mau nanya, jadi apa hubungannya fisioterapi dengan bidang kesehatan? Fisioterapi ini sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Salah satu contohnya ini fisioterapi ini dapat membantu atlet ataupun masyarakat yang ingin ditingkatkan kinerja tubuhnya. Kemudian yang kedua, fisioterapi ini juga dapat mengembalikan kemampuan bergerak pada pasien setelah operasi tulang. Kemudian yang ketiga juga fisioterapi ini dapat membantu meningkatkan dan juga memelihara pada pasien-pasien yang stroke dengan cara memberikan exercise agar tidak lemah gitu. Jadi kalau fisioterapi tuh bisa buat orang tua juga ya, kayak atlet gitu ya? Iya, mencakup semuanya, dari kecil hingga dewasa, hingga tua. Kalau itu berarti kalau fisioterapi itu bisa ya buat orang-orang yang habis apa tuh tadi katanya operasi? Iya, bisa. Oke, bagus nih Mbak Aisyah. Selanjutnya aku mau nanya nih sama Mas Iqbal ya, masih sama pertanyaannya. Jadi apa hubungannya fisioterapi dengan bidang kesehatan? Jadi fisioterapi itu berperan dalam perawatan pasien dengan berbagai gangguan neuromuskular. Neuromuskular itu adalah sistem saraf, terus ada juga muskuloskeletal tuh otot dan tulang. Terus kardiopulmonal itu sistem pernafasan dan peredaran darah. Terus ada pediatri itu seperti perawatan pada bayi dan anak. Terus ada geriatri itu perawatan pada lansia. Terus fisioterapi itu bisa bekerja di tim kesehatan sepak bola atau tim-tim atlet. Terus ada kesehatan perawatan wanita juga. Jadi nggak jauh beda ya sama jawaban Mbak Aisyah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya buat Mbak Aisyah. Jadi aku mau nanya nih, pada ranah fisioterapi itu apa aja sih yang bisa dilakukan atau jenis-jenis pasien yang dapat ditangani oleh fisioterapi itu sendiri? Baik, untuk pasien-pasien yang dapat ditangani oleh fisioterapi ini seperti pasien yang mengalami gangguan mungkin perkembangan motorik dan juga pengembangan diri pada anak-anak mungkin. Kemudian juga bisa pasien yang memiliki masalah pada fleksibilitas, kemudian pasien yang mengalami masalah pada misalkan nyeri punggung, kemudian
peradangan pada lutut, kemudian juga bisa peradangan pada tendon ataupun bursa. Oh, oke oke. Kalau menurut Mas Iqbal gimana? Jawaban saya nggak jauh beda dari Mbak Aisyah ya. Fisioterapi itu bisa menyembuhkan penyakit apa saja, misal kayak kondisi pasien yang mengalami stroke, terus OA, osteoartritis, terus masalah pada punggung, terus masalah pada fleksibilitas otot, terus bisa pada gangguan pernapasan muskuloskeletal. Itu buat gangguannya ya. Ya. Oke, aku mau ajuin pertanyaan selanjutnya nih ya. Pertanyaan itu berapa ini ya? Keempat ya? Oke, buat Mbak Isya, aku mau nanya nih. Boleh dijelaskan untuk tiap-tiap bidangnya? Ya, bidang-bidang. Untuk bidang-bidang fisioterapi ini, pertama ada fisioterapi olahraga. Nah, fisioterapi olahraga ini membantu atlet dalam pemulihan cedera, kemudian juga dapat meningkatkan kinerja dari atlet tersebut. Kemudian yang kedua itu ada fisioterapi pediatrik ya. Fisioterapi pediatrik ini membantu pada anak-anak yang memiliki tumbuh kembang yang terlambat, kemudian juga memiliki kelainan-kelainan pada motorik. Kemudian yang ketiga ada fisioterapi geriatrik. Fisioterapi geriatrik ini juga membantu lansia untuk menjaga keseimbangan dan juga kekuatan tubuh mereka dan juga meningkatkan fleksibilitas pada lansia tersebut. Kemudian yang keempat ada fisioterapi muskuloskeletal. Nah, fisioterapi muskuloskeletal ini biasanya menangani pada pasien kasus muskuloskeletal seperti nyeri punggung, kemudian nyeri lutut, dan juga nyeri leher. Berarti banyak banget ya Ya, ranahnya itu di Iya. fisioterapi. Peluangnya juga besar ya. iya, sangat bagus. Aku mau ajuin pertanyaan nih buat Mas Iqbal ya. Aku mau nanya bagaimana cara penanganan fisioterapi dalam mengobati pasien. Jadi fisioterapi itu memberikan latihan pada pasien, seperti ada program latihan atau home care, terus ada memberikan terapi manual itu dengan menggunakan alat-alat. Terus yang ketiga itu bisa dengan terapi okupasi. Pemberian terapi alat-alat tuh kayak gimana? Mungkin pemberian alat itu seperti ada dengan alat yang menggunakan sinar ultra merah, terus dengan menggunakan alat TENS, dengan menggunakan alat suding. Berarti juga banyak ya. Banyak alat-alat fisioterapi. Harganya juga Ya, worth it. harga juga worth it. Oke. Selanjutnya aku mau nanya nih buat Mbak Isya ya. Aku mau nanya di mana aja ya biasanya fisioterapi itu dapat menerapkan pekerjaannya. Nah, untuk fisioterapi ini dapat menerapkan pekerjaannya seperti pertama di rumah sakit, kemudian puskesmas, atau dia itu ikut dengan problem rehabilitasi, kemudian juga bisa membuka klinik mandiri. Berarti juga banyak ya peluang kerjanya. Oke, aku mau nanya nih buat Mbak Aisyah lagi ya. Aku mau nanya apa saja yang bisa dibekalkan kepada pasien setelah melakukan terapi. Ya, untuk setelah terapi ini biasanya fisioterapi akan memberikan penjelasan tentang evaluasi pada pasien apakah ada perkembangan atau tidak. Kemudian fisioterapi ini akan memberikan home care agar dapat dilakukan di rumah. Kemudian juga menganjurkan ke pasien agar istirahat yang cukup dan juga makanan-makanan yang bergizi.
Oke, makasih ya Mbak Isya. Selanjutnya aku mau nanya nih buat Mas Iqbal. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, aku mau nanya. Biasanya tuh fisioterapi menangani pasien untuk melakukan terapi apa? Secara bertahap atau hanya satu kali saja pemeriksaan? Jadi gini, jadi umumnya fisioterapi itu berlangsung terapi itu selama 30 atau sampai 60 menit per sesi. Terus pada awal masa fisioterapi pasien mungkin perlu menjalani 2 atau sampai 3 kali sesi terapi per hari. Oke, berarti nggak cuma satu sesi ya, Iya. Mas? Oke. Baik, itu pertanyaan terakhir ya tadi itu ya. Oke, kita udah selesai ya guys ya. Udah selesai kita nanya-nanya yang tadi ya. Semoga kalian terbantu buat apa sih pengertian fisioterapi. Dan oke, satu lagi, fisioterapi itu bukan pijit urut. Oke. Jadi udah dijelaskan ya tadi, fisioterapi itu udah ada terapinya, ada berbagai macam alat, jadi nggak cuma pakai tangan doang ya guys ya. Oke, terima kasih. Ini tuh video. Udah deh. Udah. Oke. Pasien yang mengalami gangguan mungkin perkembangan motorik dan juga pengembangan diri pada anak-anak mungkin, kemudian juga bisa pasien yang memiliki masalah pada fleksibilitas. Aku mau adain podcast buat nanya-nanyain apa sih fisioterapi itu. Oke, di sini aku ya. ulang juga dan juga memulihkan cedera ataupun disabilitas. Sekian. Podcast.